Alexander Pato dikabarkan akan memperkuat Persib Bandung. Lantas, apakah berita tersebut benar? Ya, secara eksklusif kita akan membahas video ini lewat orang A1, Alexander Pato. Sebelum lebih jauh, aku pernah pesan-pesannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, informasi ini langsung aku dapat dari agen Alexander Pato. Mungkin ada beberapa teman-teman yang baru pertama kali melihat video ini. Kok bisa Bang Tommy melakukan komunikasi dengan agen Alexander Pato? For your information, bukan pertama kali kita melakukan komunikasi dengan agen, tetapi sudah berkali-kali, baik itu agen yang ada di sepak bola Indonesia ataupun agen yang ada di sepak bola luar negeri. Bahkan sudah banyak kita hadirkan video berdiskusi dengan agen-agen sepak bola, khususnya membahas sepak bola Indonesia, bagaimana penentuan gaji, bagaimana melakukan talent scouting, bagaimana menghubungkan antara pemain A, B, C, D, E dengan klub-klub yang ada di Liga Indonesia, bagaimana membuat akhirnya pemain-pemain yang ada di luar Liga Indonesia belum pernah sama sekali menginjakkan kaki di Indonesia, teman-teman, akhirnya mau bermain di Liga Indonesia dan gaji serta fasilitas yang sangat amat luar biasa di sepak bola Indonesia. Nah, aku berharap dengan beberapa agen yang sudah pernah kita undang, teman-teman menonton video itu. Banyak sekali hal informasi yang sangat menambah wawasan kita ketika ingin mengetahui lebih sepak bola Indonesia. Oke. Untuk musim lalu juga aku pernah membahas bagaimana perkembangan rumor yang menyebutkan Benjamin Mora akan bergabung ke Persib Bandung. Nah, derasnya pemberitaan bergabungnya Benjamin Mora, mantan pelatih Johor Darul Takzim, ke Persib Bandung, salah satunya tentu lewat media sosial. Benjamin Mora memfollow akun media sosial Persib Bandung. Nah, kebetulan teman-teman pecinta sepak bola Indonesia, terkhusus pecinta Persib, banyak yang bertanya kepada aku, meminta Bang Tom bahas lewat DM Instagram @tommy_deski. Nah, saat itu aku langsung mengambil inisiasi untuk menghubungi agen coach Benjamin Mora. Nah, ini masih ada komunikasi aku, teman-teman, dengan agen Benjamin Mora. Nah, di situ agen Benjamin Mora bilang Mora masih memiliki kontrak dengan Atlas klub di Meksiko. Ada beberapa orang yang menelpon dari Indonesia. Kami respon telepon tersebut, tapi Mora masih terikat kontrak. Nah, itu jawaban yang eksklusif, tidak ada ditemukan di tempat manapun. Statement official dari agen yang dimiliki oleh coach Benjamin Mora. Ketika video tersebut sudah tayang, akhirnya memberikan titik terang terhadap bagaimana isu atau rumor Benjamin Mora. Nah, kita masuk nih ke konteks video. Nah, video ini aku buat pukul 04.52 pagi, tanggal 13 Juli tahun 2024, pagi-pagi. Kita nggak tahu dinamika ke depannya bagaimana. Ini perlu aku tekankan dan perlu aku garis bawahi, teman-teman. Di dunia sepak bola itu sangat amat dinamis pergerakan, teman-teman. Yang awalnya tidak tertarik, yang awalnya tidak ada melakukan pendekatan, ataupun ya tidak ada berita dari manapun, tiba-tiba sudah ada dilakukan pendekatan dan bahkan diumumkan. Nah, itu perlu kita ketahui ya, teman-teman, untuk pecinta sepak bola Indonesia. Salah satu hal yang sangat amat luar biasa itu bagaimana proses perpindahan Lionel Messi dari Barcelona. Itu awalnya Messi ingin stay di Barcelona, tapi 180 derajat dengan segala dinamika sampai membuat Messi nangis. Dia harus pergi dari Barcelona. Itu yang namanya dinamika, teman-teman ya. Nah, sampai saat aku bicara ini, teman-teman,
setelah langsung melakukan konfirmasi dengan agen Alexander Pato. Agen Alexander Pato ini secara lugas, simple, to the point, menjawab apa pertanyaan yang aku sampaikan. Nah, aku tanya gini, di Indonesia beredar rumor bahwa pemain Anda, yaitu Alexander Pato, akan bermain di Liga Indonesia bersama Persib Bandung. Saya ingin melakukan klarifikasi, apakah berita tersebut benar? Terima kasih. Pertanyaan itu menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman. Ini posisi dijawab pun tengah malam. Jawaban dari agen Pato, halo, dan selanjutnya mengatakan itu tidak benar. Nah, jadi dapat kita tarik poin dari pemberitaan yang ramai sekarang soal Alexander Pato, dikabarkan akan memperkuat Persib Bandung lewat konfirmasi yang dilakukan oleh agen Alexander Pato secara eksklusif. Kita tanyakan, berita tersebut tidak benar. Kita nggak bisa langsung menjustifikasi jika pemain A, B, C, D, E mengikuti akun media sosial klub ABCDE, langsung kita katakan pemain tersebut akan bergabung ke klub A, ke klub B, ke klub C. Nah, contoh nyatanya ini bukan hanya pertama kali teman-teman ketika seorang pemain ataupun pelatih memfollow klub ABCDE tapi dia tidak bergabung. Mungkin di situ ada rekannya, mungkin di situ ia memunculkan rasa ketertarikan melihat apa yang terjadi terhadap klub tersebut. Apalagi ini Persib Bandung, notabene media sosialnya salah satu media sosial terbesar di dunia teman-teman, ataupun banyak pengikutnya dan sebagainya. Jadi dalam konteks ini agen dari Alexander Pato sampai saat kita membuat video ini teman-teman belum ada ditambahkan perubahannya oleh agen Alexander Pato soal Alexander Pato apakah akan datang ke sepak bola Indonesia, khususnya bergabung dengan Persib Bandung. Isu tersebut, rumor tersebut, pemberitaan tersebut tidak benar. Itu tidak benar, diterangkan agen Alexander Pato. Nah, mungkin ada yang bertanya, berapa sih Bang Tom gaji per bulan yang didapatkan oleh Alexander Pato terakhir kali? Nah, kurang lebih itu teman-teman di bawah 594 juta, di bawah itu. Nah, itu sekitar periode tahun 2022 atau 2023 teman-teman ya, kurang lebih antara tahun itu sampai posisi sekarang nggak akan jauh berbeda. Dan di sisi lain di sepak bola Indonesia kita ada yang namanya sekarang ini financial control, dipantau oleh financial body control yang dimiliki ataupun dibentuk oleh stakeholder sepak bola Indonesia teman-teman. Dan banyak akhirnya klub-klub yang ada di Indonesia pun mencoba memperhatikan hal tersebut sehingga tidak akan mendapatkan sanksi dari PSSI jika mengeluarkan kocek yang besar untuk membeli pemain A, pemain B, pemain C. Ya harus tentunya lebih presisi lagi dalam mengambil keputusan tersebut. Dan ya dari track record, kalau kita bicara personal Alexander Pato ya, dengan segala pengalamannya teman-teman, luar biasa pemain ini, nggak usah kita jelaskan lagi gimana track recordnya teman-teman. Tapi akhir-akhir ini dia banyak mendapatkan cedera. Nah, dengan level permainan yang ada di sepak bola Indonesia, ya tentu Alexander Pato masih memiliki kemampuan. Tetapi bagaimana dia eligible nggak terhadap fisiknya, terhadap dirinya sendiri menghadapi atmosfer sepak bola Indonesia andai ia suatu saat nanti akan bergabung ke sepak bola Indonesia. Nah, ini kan hal yang harus kita cermati juga. Nah, untuk Persib Bandung bersama Boyan Hodak perlu kita lihat juga bagaimana manajemen transfer yang mereka lakukan. Ya, cenderung pemain-pemain yang direkrut oleh Boyan Hodak itu ya, atau Persib Bandung teman-teman, berasal dari rekomendasi yang diinginkan oleh Boyan Hodak, bukan keinginan pihak-pihak tertentu. Ya, why not juga jika kita bicara sepak bola Indonesia, ada investor ataupun ada perusahaan-perusahaan tertentu teman-teman mencoba mendatangkan marquee player, termasuk salah satunya Alexander Pato, tentu dengan uang mereka untuk bermain ke klub ABCDE. Itu sah-sah saja, tidak mengeluarkan kocek dari klub
itu sendiri sehingga memberatkan teman-teman. Itu banyak terjadi di sepak bola. Ya, tapi kalau kita kembali ke konteks Boyan Hodak, cara merekrut pemain-pemain di Persib Bandung, ya rekomendasinya sendiri, dan mempertimbangkan untuk merekrut Alexander Pato di posisi depan. Kita bicara striker ya. Ini memang penting bagi Persib Bandung, striker di lini depan. Bagaimana memperkuatnya nanti akan tampil di level Asia, ya tentu harus memang striker yang memiliki kemampuan setara juga, tidak begitu jauh dengan posisi David da Silva. Siapakah orangnya patut kita nantikan, karena menurut Boyan Hodak yang ia sampaikan di media mainstream teman-teman, kalau Persib Bandung akan mendatangkan pemain asing penyerang. Nah, tapi apakah itu Alexander Pato? Jawaban dari agen Alexander Pato, itu tidak benar. It's not true. Berita-berita yang beredar. Nah, semoga dengan video ini dapat menjadi sumber informasi teman-teman, bukan hanya sekedar memberikan spekulasi, mengheboh-hebohkan, dan aku pun berupaya tetap menjaga informasi-informasi yang terus kita hadirkan. Salah satunya lewat orang-orang terdekat dari pemain. Nah, termasuk misalnya Alexander Pato. Nah, sekali lagi teman-teman, kita nggak tahu dinamika ke depannya bagaimana soal perkembangan sepak bola, termasuk salah satunya Alexander Pato. Namun, sampai saat teman-teman lihat video ini, kita upload video ini, agen Alexander Pato mengatakan berita tersebut tidak benar. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.